warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Putri Lestari dari Fakultas Ekonomi Manajemen 2018. Nomor NPM saya 18279. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi MRP. Yang pertama itu ada pengertian MRP. Yang kedua ada tujuan dan konsep MRP. Yang ketiga ada proses MRP dan BOP. Yang keempat ada perhitungan serta kasus dari MRP. Berikut langsung saja penjelasannya. Pengertian MRP atau Material Recruitment Planning. MRP adalah metode yang berfungsi untuk menentukan komponen dan bahan apa saja yang dibutuhkan, kapan dan seberapa banyak jumlahnya, dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan rencana produksi yang dilaksanakan oleh perusahaan. Definisi MRP menurut para ahli. Pengertian dari Material Recruitment Planning juga diungkapkan oleh beberapa para ahli, yaitu diantaranya adalah yang pertama adalah Stevenson. MRP adalah sebuah sistem informasi berbasis komputer yang berfungsi untuk mengartikan Master Production Schedule atau MPS dengan rencana produksi utama untuk produk jadi atau produk akhir yang kemudian diterjemahkan ke beberapa tahap, yaitu persyaratan, komponen, dan bahan baku rakitan. Yang kedua, Yuda Astana. MRP adalah sebuah konsep yang digunakan di dalam memanajemen produksi yang membahas tentang perencanaan yang baik dan benar dari persyaratan produk di dalam proses produksi sehingga barang yang diminta akan tersedia sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, Heiser dan Render. Perencanaan MRP adalah metode persyaratan terkait, yang penerapannya memakai daftar persyaratan material, inventaris, perkiraan pendapatan, serta rencana produksi utama untuk menentukan persyaratan bahan baku mana yang akan digunakan. Berikut adalah beberapa tujuan penerapan MRP. Yang pertama, mengurangi jumlah persediaan. Kedua, mengurangi waktu tenggang. 3. Komitmen pengiriman yang realistis kepada pelanggan. 4. Meningkatkan efisiensi operasi. Konsep MRP. MRP terdiri dari 3 bagian, yaitu input, proses, dan output. Yang pertama, input terdiri dari jadwal induk produksi yang berisi waktu dan jumlah pemesan dari pelanggan, struktur produksi yang berisi komponen dan jumlah barang jadi dan file catatan persediaan yang ada di perusahaan dan jumlah pemesanan. Yang kedua, proses, berisi informasi untuk menentukan kebutuhan bersih pada setiap periode waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, output, berisi rencana jadwal pemesan, realisasi pemesanan, laporan pengendalian, laporan perencanaan, dan laporan transaksi persediaan. Proses terjadinya MRP. Terdapat beberapa langkah yang harus dilewati dalam upaya penyusunan Material Recruitment Planning, yaitu diantaranya adalah yang pertama, netting atau persyaratan bersih adalah penentuan dari persyaratan bersih yang berasal dari perbedaan antara persyaratan kotor dengan persediaan yang ada. Yang kedua, loading atau kuantitas pesanan adalah salah satu tahapan di mana jumlah pesanan untuk setiap komponen ditentukan berdasarkan dengan persyaratan bersih yang telah dihasilkan oleh proses netting. Yang ketiga, offsetting atau rencana pemesanan adalah fase di mana waktu pesanan yang direncanakan ditentukan dengan cara mempertimbangkan waktu tunggu atau lead time proses dengan pesanan dari pemasok. Yang keempat, exploding, di mana tahapan ini berfungsi untuk menentukan jumlah produk jadi yang dibutuhkan dengan menentukan bill of material dan kebutuhan kotor dari masing-masing komponen. Pengertian BOP atau biaya overhead pabrik. BOP adalah semua biaya produksi selain bahan baku tidak langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. BOP terdiri dari biaya bahan penolong dan biaya tenaga kerja tidak langsung, serta biaya produksi tidak langsung lainnya. Proses menentukan BOP. Yang pertama, menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Dalam melakukan penyusunan anggaran BOP, harus diperhatikan tingkat produksi atau kapasitas yang dipakai sebagai dasar penaksiran jumlah anggaran BOP. Yang kedua, menentukan dasar pembebanan biaya overhead pabrik pada produk.
Yang ketiga, menghitung tarif biaya overhead pabrik. Contoh perhitungan Material Recruitment Planning atau MRP. Berdasarkan data schedule produksi masker, diperlukan 1.250 sebuah produk akhir Z yang harus diselesaikan dalam waktu 15 minggu. Lead time untuk produk akhir 1 minggu. Untuk membuat 1 unit Z diperlukan 1 unit A. Sementara untuk membuat 1 unit A diperlukan komponen B sebanyak 1 unit. 1 unit B dibuat untuk menggunakan komponen C sebanyak 1 unit. Berikut ini data tentang inventory di tangan dan lead time. Komponen A, inventory hand-nya 450, lead time-nya 4. Komponen B, inventory on hand-nya 250, lead time-nya 1. Komponen C, inventory on hand-nya 500, lead time-nya 2. Yang pertama, diminta untuk membandingkan kebutuhan bersih atau net component recruitment atau NCR yang dihitung dengan menggunakan cara lama dan dengan menggunakan pendekatan MRP. Yang kedua, membuat bagian produk struktur tree. Yang ketiga, menentukan kapan dilakukan pemesanan untuk tiap-tiap komponen agar produk akhir dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Pembahasannya, membandingkan kebutuhan bersih atau net component recruitment atau NCR yang dihitung dengan menggunakan cara lama dan dengan menggunakan pendekatan MRP. NCR yang dihitung dengan cara lama yaitu NCR sama dengan jumlah komponen yang diperlukan untuk memenuhi permintaan produk akhir dikurangi persediaan komponen. Sehingga seperti pada tabel berikut. Yang pertama, komponen A jumlahnya 1.250, jumlah persediaannya 450, NCR-nya 800. Komponen B jumlahnya 1.250, jumlah persediaannya 250, dan NCR-nya 1.000. Komponen C jumlahnya 1.250, jumlah persediaannya 500, dan NCR-nya 750. NCR dihitung dengan pendekatan MRP. NCR sama dengan kebutuhan kotor komponen dikurang schedule penerimaan dikurangi persediaan komponen. Sehingga seperti pada tabel berikut. Komponen A, gross component recruitment-nya 1.250, schedule receipt-nya 0, number of component in inventory-nya 450. Yang komponen B, gross component recruitment-nya 800, schedule receipt-nya 0, dan number of component in inventory-nya 250. Dan komponen C, gross component recruitment-nya 550, schedule receipt-nya 0, dan number of component in inventory-nya 500. Yang berikutnya, membuat bagian produk struktur tree. Berdasarkan informasi tentang pembuatan produk akhir berikut, jenis dan jumlah komponen-komponen yang diperlukan untuk membuat produk akhir, maka dapat disusun pohon struktur produk sebagai berikut. Level 0 sama dengan Z, level 1A1, level 2B1, level 3C1. Menentukan kapan dilakukan pemesanan untuk tiap-tiap komponen agar produk akhir dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Produk akhir harus sudah tiba dalam minggu 15, sementara lead time-nya 1 minggu, maka produk akhir harus sudah selesai paling lambat akhir minggu ke-14. Total lead time semua komponen penyusun produk akhir adalah 7 minggu, sehingga schedule untuk periode ke depan produk akhir harus sudah dikirim pada minggu ke-21. Oleh karena pada minggu ke-21 harus sudah tiba ke konsumen, sementara lead time produk akhir 1 minggu, maka produk tersebut harus sudah selesai paling lambat akhir minggu ke-20. Dengan demikian, saat pemesanan masing-masing komponen dapat ditentukan sebagai berikut. Komponen A selesai dikirim minggu ke-20, lead time-nya 4 min. Saat pemesanan A minggu ke-16. Komponen B selesai dikirim minggu ke-16, lead time B-nya 1 min. Saat pemesanan B minggu ke-15. Dan komponen C selesai dikirim minggu ke-15, lead time-nya 2 min. Saat pemesanan C minggu ke-13. Sekian penjelasan materi MRP dari saya. Terima kasih.